jumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 7. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kalor. Pelajaran hari ini akan fokus kepada 3 cara perpindahan kalor, mengamati dan mendeskripsikan pemanfaatan kalor yang dapat kita lihat atau kita pelajari melalui peristiwa sehari-hari. Yang ketiga, kita mempelajari bagaimana mekanisme tubuh baik manusia maupun hewan dalam menjaga kestabilan suhu. Sebelum masuk ke materi hari ini, mari kita review terlebih dahulu materi pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Seperti kita ketahui bersama, di alam semesta atau di lingkungan kita, wujud benda dapat dibedakan menjadi 3, padat, cair, dan gas. Wujud tersebut dapat mengalami perubahan, dan kalor sangat berpengaruh dalam proses perubahan tersebut. Misalnya, dalam proses perubahan wujud dari padat menjadi cair, kalor diperlukan. Tetapi sebaliknya, ketika perubahan dari cair menjadi padat, kalor dilepaskan. Begitu juga dengan perubahan yang lainnya. Pada pertemuan minggu lalu, kita juga sudah mempelajari tentang kalor jenis benda dan kalor laten. Kalor jenis benda adalah kalor jenis yang terdapat pada masing-masing benda di mana nilainya berbeda-beda dan tetap. Sedangkan kalor laten adalah kalor yang dimiliki oleh benda bukan untuk menaikkan suhu, tetapi untuk melakukan perubahan wujud. Kita bisa lihat rangkumannya dalam grafik berikut ini. Misalnya terdapat sebuah es yang berada pada suhu minus 40 derajat Celcius. Untuk mengalami perubahan wujud menjadi cair, proses yang dilalui adalah sebagai berikut. Suhu perlu dinaikkan dari minus 40 menjadi 0 derajat Celcius. Berapa banyak kalor yang dibutuhkan untuk proses perubahan tersebut bisa kita hitung dengan rumus M kali C kali delta T. Dalam hal ini M adalah massa, C adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah perubahan suhu. Grafik ini menunjukkan bahwa pada suhu 0 derajat Celcius, kalor laten yang dimiliki benda digunakan untuk merubah wujud es menjadi air. Grafiknya kita lihat lurus, tidak ada perubahan suhu. Maka kalor yang dibutuhkan bisa kita hitung dengan cara massa benda dikali kalor lebur. Ketika mengalami proses kenaikan suhu, di mana kita tahu bahwa air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, kita bisa menghitung jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu hingga 100 derajat Celcius dengan cara massa dikali kalor jenis benda dikali perubahan suhu. Ketika air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, jika pemanasan diteruskan, dia akan menjadi uap atau gas. Kita lihat di sini grafiknya lurus, tidak ada mengalami kenaikan suhu, maka kalor yang digunakan dapat dihitung dengan cara massa dikali kalor uap. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya energi panas dapat berpindah. Perpindahan kalor dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama secara konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga secara radiasi. Yang pertama konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor di mana energi panas merambat pada partikel penyusun benda padat yang menjadi perantara. Dalam ilustrasi ini dapat jelas kita lihat ada sebuah besi di mana kita tahu bahwa besi merupakan salah satu logam penghantar panas yang baik. Ketika salah satu ujung besi dipanaskan dan ujung yang lainnya kita pegang menggunakan tangan kita, maka lama-kelamaan ujung yang kita pegang menggunakan tangan
akan merasakan panas. Hal ini terjadi karena energi panas merambat melalui partikel penyusun besi, tetapi partikel tersebut tidak berpindah. Cara perpindahan energi panas yang kedua adalah secara konveksi. Ilustrasi gambar ini bisa membantu kita memahami bagaimana konveksi energi panas terjadi. Berbeda dengan konduksi di mana energi panas berpindah dengan cara merambat pada partikel zat penyusun, dalam hal ini adalah zat padat, untuk konveksi, perpindahan terjadi melalui aliran gerakan partikel penyusun benda tersebut. Misalnya pada proses air mendidih, ketika molekul-molekul air berpindah atau bergerak, energi panas ikut berpindah. Cara yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan energi panas tanpa diperlukan adanya perantara. Misalnya bisa kita lihat ketika kita mendekatkan tangan pada api unggun, maka tangan kita akan merasa hangat. Itu adalah contoh radiasi. Meskipun ada partikel udara yang terdapat di antara api unggun dan tangan, tetapi sesungguhnya udara merupakan penghantar panas yang buruk. Maka secara efektivitas, energi panas lebih mudah berpindah secara radiasi. Dalam peristiwa sehari-hari, kita dapat menemukan banyak hal yang berkaitan dengan konsep kalor. Contoh sederhana yang bisa kita lihat, misalnya ketika kita sedang berolahraga. Biasanya setelah berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Mengapa hal itu dapat terjadi? Ketika berolahraga, tubuh kita akan mengubah energi kimia yang terdapat pada makanan menjadi energi gerak. Proses pengubahan energi tersebut merupakan proses yang menghasilkan panas, sehingga suhu tubuh akan meningkat. Melalui mekanisme dalam tubuh, ketika tubuh kita menghasilkan keringat, maka secara alami tubuh kita tengah menstabilkan suhu supaya tetap stabil. Karena dalam proses penguapan keringat, energi panas akan dilepaskan melalui pori-pori kulit, sehingga akan mengurangi panas yang terdapat di dalam tubuh. Contoh lain dapat kita lihat misalkan ketika kita berada di sebuah rumah, di mana halaman rumah tersebut terdapat sebuah kolam. Pasti kita akan merasa bahwa rumah tersebut hawanya atau suasananya menjadi lebih segar dibandingkan ketika kita berada di rumah yang tidak memiliki kolam. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam siklus air, salah satu prosesnya adalah air akan menguap ketika terkena panas matahari. Proses penguapan air akan menyerap energi panas yang terdapat di sekitar kolam, sehingga suasana rumah akan menjadi lebih sejuk karena panas yang berada di sekitar rumah akan diserap oleh air untuk melakukan proses penguapan. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita minggu ini. Sekarang saatnya kalian menguji pemahaman terhadap pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan. Terdapat 3 tugas untuk minggu ini. Yang pertama, jelaskan salah satu contoh peralatan atau peristiwa di mana peristiwa atau peralatan tersebut menerapkan prinsip perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Yang kedua, Ani memiliki 3 buah sendok. Sendok tersebut terbuat dari kayu, plastik, dan logam. Lalu Ani memasukkan ketiga sendok tersebut secara bersamaan dan merendamnya di dalam gelas berisi air panas selama 20 detik. Maka menurut kalian, sendok manakah yang akan terasa paling panas? Dan jelaskan mengapa. Yang ketiga, beberapa hewan memiliki perilaku atau ciri tubuh khusus untuk mengurangi panas dari dalam tubuhnya. Tuliskanlah nama hewan tersebut satu saja
serta jelaskan bagaimana cara hewan tersebut untuk mengatur kestabilan suhu tubuh sehingga hewan tersebut tidak merasa terlalu panas ataupun terlalu dingin. Akhirnya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas dengan mandiri. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran minggu berikutnya. Sampai jumpa.